Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Aries. Pesan semesta untuk zodiak Aries di penghujung tahun 2021 ya guys. Nah, kartunya udah saya shuffle. Untuk menghemat waktu jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin request tema dan juga judul yang ingin di reading, bisa tulis di kolom komentar. Tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video baru ya. Untuk para subscriber, terima kasih udah mensubscribe channel saya, dan juga yang yang udah komen, yang udah kasih masukan, makasih banget. Terus untuk yang mau diterapi dan juga ingin private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terapinya seperti apa bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Namun untuk yang uh, kok namun ya uh, yang rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesoris, saya bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Oke. Ini general reading, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin energi kalian sebagai Aries yang tertarik dalam bacaan ini, jika tidak mungkin energi Aries yang lain ya. Jadi kalian nggak boleh baper. Oke. Sebelum dimulai kita berdoa dulu. Nah, pesan semesta untuk Aries di penghujung tahun 2021. Ini saya senang banget karena tiap hari subscribernya naik ya. Semoga bisa terus berjalan channelnya ya, karena saya nggak cuman hanya membaca arti tarot tapi juga memberikan masukan-masukan yang baik dan juga apa sesuai dengan intuisi. Ketika memang itu harus dikatakan ya saya katakan, ketika itu memang hal yang pahit sekalipun gitu, tapi ya saya sebisa mungkin memilih perkataan yang tidak menyakitkan ya gitu. Di sini kalau kita fun reading, ambil aja baiknya gitu, buang negatifnya. Kalian jangan dia nggak bener, nggak, jangan kayak gitu. Kalau resonate mungkin ini energi kalian, tapi kalau enggak ya udah gitu loh. Buat buat pelajaran kita juga gitu. Mungkin di sini tertarik suatu permasalahan atau suatu pesan-pesan yang akhirnya kalau misalkan itu terjadi sama kita bisa diambil hikmahnya. Kalau enggak ya ya udah gitu loh, itu jadi ilmu kita aja ya. Oke. Untuk pesan semesta Aries di penghujung tahun 2021, di sini energi percintaannya yang saya rasain ini umum aja ya, bisa percintaan juga bisa yang lain, sekeluarnya aja. Sekarang kalian lagi merasakan tidak begitu leluasa untuk bergerak ya, adanya keterbatasan lingkungan ya gitu. Kalian mau maju, kalian mau berjalan, mau mengejar impian kalian gitu. Tapi sekeliling kalian itu atau orang-orang yang berada di lingkungan kalian itu lebih banyak orang yang tidak mendukung ya. Dan kalian juga sepertinya sedang ada yang menawarkan perasaannya gitu loh, atau mengungkapkan perasaannya kepada kalian. Namun kalian belum bisa berbuat apa-apa gitu kan ya. Jadi ya udah, menunggu aja gitu kan. Untuk keuangan, kalian juga sedang berhemat gitu loh. Jalannya pelan, tapi kalian punya tujuan dalam hal keuangan untuk meraih keberlimpahan ya. Dan keberlimpahan itu next kalian akan dapatkan. Amin, aminkan aja. Untuk permasalahan percintaan juga kalian nggak terlalu terbuka banget gitu, mungkin karena dari pengalaman ya. Keuangan itu bisa juga ada benang merahnya dengan karir ya gitu. Tapi kalian orangnya tuh walaupun jalannya perlahan tetap aja jalan, mau dinyinyirin, mau diremehin, mau dinegatifin, mau apapun itu, nggak ada yang ngedukung kalian sekalipun, kalian tetap jalan gitu loh ya. Biarin aja gitu, karena hasil itu nggak akan pernah mengkhianati proses, jadi jalanin aja ya gitu. Terus aja berjuang, jalani dengan penuh keceriaan, dengan penuh kejujuran, dengan penuh ketulusan, keikhlasan, karena berkah itu nanti akan kalian dapatkan ya. Walaupun jalannya perlahan, mungkin dengan jalannya perlahan ini kalian mempersiapkan, jadi gini, seperti wadah ketika airnya
yang mau dimasukin itu besar, kalian harus mempersiapkan wadah yang besar. Seperti itu analoginya. Kalau misalkan air yang kecil ya kalian mempersiapkannya wadah yang kecil. uh, kita berharap aja usaha kalian, jatuh bangunnya kalian untuk mendapatkan sesuatu itu walaupun jalannya pelan, sembari kalian mempersiapkan diri kalian ya gitu, mendekatkan diri, terus berdoa, terus berusaha terus, walaupun mungkin sekalipun tidak ada satu orang pun yang mendukung kemauan kalian, keinginan kalian, cita-cita kalian gitu. Berdoa aja, fokus usaha gitu, tutup mata, tutup telinga, terus aja jalan ke depan kita, bukan tutup mata tutup telinga ya dari nyinyiran atau apa namanya, omongan-omongan negatif tentang apa yang kalian ingin usahakan. Oke, next ke depan insya Allah kalian akan mendapatkan hasilnya yang tapi ketika kita nanti next mendapatkan hasil yang kita inginkan, kita nggak boleh dendam, nggak boleh marah, nggak boleh gimana ke orang yang nyinyirin kita. Anggap aja itu sebagai cambuk kita, sebagai pecut kita gitu kan. Cukup diam saja gitu. Kalau memang terasa sakit hati, terasa memang kok kayak gini, kok nggak ada yang dukung, nggak apa-apa gitu loh. Fokus aja ke Allah, ke usaha yang kamu lakuin apapun itu ya, maju terus gitu loh. Oke, untuk Aries ya, pesan semestanya di situ. Untuk penghujung tahun 2021 nanti kita kupas lagi bottom of the deck dari kartu tarot dan beberapa oracle-nya. Ini yang sudah di-shuffle ya. Oke, untuk menghemat waktu kita rapihkan dulu. Alhamdulillah, diaminkan saja ya, alhamdulillah, bersyukur untuk Aries. Ketika nanti mungkin resonate ya bersyukur, kalau enggak pun ya udah gitu. Toh nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya juga kok gitu kan. Siapa tahu yang tadinya enggak malah jadi iya kan gitu. Nah ya, terus untuk alhamdulillah, di sini yang jadi perhatian khususnya adalah ketika saya menemukan kartu monologi yang warnanya ungu semua. Nih ya, luar biasa, tanpa disadari. Di sini ada hold your vision, believe in the impossible, take time to breathe out. Seperti yang tadi saya bilang, ketika memang satu orang pun tidak ada yang mendukung di lingkungan kamu, di lingkungan sekitar kamu terus tetap aja jalan maju gitu loh. Berdoa sama Allah gitu kan, kita nggak perlu bergantung sama orang lain. Nanti ketika usaha hasilnya itu membuahkan hasil, kita diam aja, senyum aja ya, nggak usah kita dendam, nggak usah kita, terus saja yakin. Kelihatannya seperti nggak mungkin, tapi itu bisa jadi mungkin ya gitu loh. Mendekatkan diri aja sama Allah, karena apa gitu, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah gitu loh ya gitu. Ketika Allah udah bilang kun, pasti fayakun ya. Jadi kita nggak usah tuh karena omongan orang jadinya kita berhenti, karena omongan orang ngikutin orang biar kita nggak dinyinyirin terus kita akhirnya stop. Jangan, maju aja terus, biarin aja mau omongan apa, nanti juga mereka akan lihat hasilnya. Tapi kita jangan dendam, jangan, biarin aja, senyum. Kalau perlu ketika kita berhasil meraih itu, kita kasih tuh uang sama orang yang nyinyirin kita ya, diem aja gitu loh. Kita baikin aja nanti ketika kita sudah sukses dan berhasil ya, jangan dibales ya. Terus di sini ada take time to breathe out, waktunya kalian untuk bernafas sejenak ya, mungkin bisa mengevaluasi semuanya, mana yang kurang, mana yang harus ditingkatkan ya. Bisa juga ketika kamu sembari berdoa, sembari kamu berusaha untuk mendapatkan sesuatu keberlimpahan ya kan, kita lagi nunggu nih ya, tinggal waktunya aja. Kalian boleh seperti melakukan hydrate ini, self care-nya ya. Ini kartu self care. Mungkin kalian bisa ambil air, lalu air itu seperti meditasi, nanti uap-uapnya itu akan diserap oleh tubuh ya, karena 70% dari badan kita adalah air, dan kita punya pori-pori yang bisa menyerap uap air dari gelas tersebut. Itu bisa membuat kita jauh lebih tenang, jauh lebih baik gitu kan. Intinya maju aja terus. Ketika ada sesuatu hal yang memang orang itu pingin maju gitu loh, jangan dihalangin, biarin aja, maju aja terus ya. Biasanya orang-orang kayak gitu hidupnya nggak akan maju, dia akan hidupnya gitu-gitu terus ya. Ketika ada hal yang baru kita biarin aja gitu loh, terus aja maju ya. Oke, itu ada hydrate. Nah terus ada health check up. Ketika kamu memang sudah lama ya mungkin tidak
tidak memperhatikan diri kamu dalam hal kesehatan, bolehlah kalau kamu ada rezekinya sekarang atau next general check up ya. General check up itu nggak ada salahnya. Mungkin contohnya kayak gini, mungkin ada sesuatu penyakit, jangan sampai sih ya, dia masih tahap kecil atau jinak atau gimana akhirnya ketahuan pada saat general check up. Jadi kan kita bisa mengantisipasi ya kan, kita bisa mengobatinya sebelum semua itu besar ya, itu juga bisa general check up. Kalau nggak ada apa-apa ya disyukurin aja, alhamdulillah, itu bentuk kita sayang sama diri kita. Kita tahu oh ternyata alhamdulillah diri kita sehat-sehat aja. Kalaupun nggak ada ya sudah terlihat dari hasil general check upnya gitu loh ya. Itu untuk health check up. Lalu di sini ada clear your energy field. Kamu harus membersihkan energi-energi kamu yang negatif ya. Fokus terus saja sama hal-hal yang jadi tujuan kamu. Dengan kita mendekatkan diri sama Allah itu kita bisa ya perbanyak ibadah gitu. Itu kita bisa menghadirkan atau menumbuhkan ya energi-energi positif, dan itu kan terpancar kok gitu. Jadi kalau ketika kita nggak bisa merubah seseorang, hindari aja gitu loh ya. Hindari ya, jangan terlalu ekstrim juga gitu, seperlunya aja. Karena apa, energi negatif itu bisa menular ya. Jadi jaga terus energi positifnya biar kita terus positif ya. Ketika kita positif, kita mau narik apa aja yang kita inginkan itu jauh lebih mudah gitu loh. Oke. Nah, untuk romance Angela di sini ada flirt. Kan ada yang menawarkan perasaannya ya sama kamu, atau kamu menawarkan perasaannya sama seseorang, itu bisa vice versa, terbolak-balik. Kamu boleh kasih sinyal-sinyal yang menandakan kalau kamu juga punya rasa sama seseorang itu, tapi sebatas wajar ketika kamu belum punya ikatan ya, misalnya seperti PDKT, seperti pacaran gitu kan, seperti tunangan. Beda kalau sudah menikah ya. Oke. Nah, ini ada reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Ada seseorang di masa lalu yang ingin rekonsiliasi sama kamu. Semua itu terserah sama kamu. Di sini dihadapkan kepada dua pilihan. Ada orang di masa lalu yang datang, atau kamu mau menerima tawaran perasaan orang yang baru. Ya. Ya, ditimbang baik-baik. Kalau saya dari dulu nggak pernah yang namanya mau kembali kepada orang di masa lalu sebenarnya ya, karena segimanapun dia berubah gitu loh, pasti ada sedikit-sedikitnya orang itu tidak bisa melepaskan sepenuhnya gitu loh. Bisa sebenarnya asal niatnya, tapi kalau saya lebih memilih enggak gitu, mending saya dengan orang baru gitu loh. Tapi semua terserah sama kalian ya, karena keputusan ada di tangan kalian. Saya hanya memberi gambaran aja. Heart to heart conversation. Mungkin orang di masa lalu itu ingin berbicara dari hati ke hati, itu juga bisa. Mungkin dia ingin minta maaf, mungkin dia ingin kembali lagi sama kamu, whatever apapun itu. Atau kamu akhirnya harus bicara dari hati ke hati dengan orang yang kamu dilingkan, atau orang yang kamu dilingkan ingin heart to heart conversation sama kamu, itu juga bisa. Oke. Terus kita ke bottom of the deck dari tarotnya sendiri. Ada Seven of Cups. Semesta dan Allah lagi baik banget sama kamu. Kamu dikasih begitu banyak pilihan ya. Pilihan apa itu, entah itu percintaan, entah itu karir sebenarnya ya. Tapi ingat gitu loh, kamu jangan sampai karena kebanyakan pilihan akhirnya kamu nggak fokus sama yang sedang kamu jalani sekarang ya. Dan jangan sampai pilihan kamu itu salah. Makanya perbanyak ibadah, perbanyak usaha mendekatkan diri sama Allah. Prakteknya jangan lupa ya, seperti sholat, seperti sedekah dan lain-lain. Minta ditunjukkan mana yang baik dan mana yang enggak. Kamu akan menuai karma. Mungkin kamu sudah memberikan yang terbaik dengan orang di masa lalu, namun ternyata dia tidak sebaliknya, yaitu tadi mungkin reconciliation ya. Kamu menuai karma baik dan dia karma tidak baik, dengan dia datang meminta maaf dan ingin reconciliation ya. Akhirnya dia menyadari bahwasanya memang kesalahan itu ada di diri dia. The Emperor, energi Aries. Kamu menjadi sosok yang bijaksana, bukan bijaksana, diplomatik ya.
semua itu dibicarakan dengan secara bijak. Kalau lo mau kasarnya gini, kalau lo mau menyelesaikan masalah secara baik-baik, ajak ngomong sama gue, ayo kita ngomong baik-baik sama gue, kalau enggak gue siap berperang, kayak gitu ya. Tapi ingat, jangan pakai ego. Tapi kalau menurut saya Aries itu sebenarnya bisa diajak ngobrol gitu loh, tapi dia kalau diajak perang juga dia bisa gitu loh ya. Itu energi Aries, dan di sini ada Emperor gitu loh. King of Wands, siap. Kamu udah ibarat mau perang itu peluru kamu udah banyak ya gitu, jadi kamu siap. Rajanya Wands kan ya, dia aksi kan gitu, tindakan, karena tujuannya ini kamu ingin memiliki hubungan yang baik ke jenjang yang lebih serius ya gitu ya. Tujuan karir juga itu mungkin mendapatkan partner kerja yang seimbang, yang dimana semua mungkin sesuai dengan usaha kamu gitu kan. Mungkin selama ini ada rekan kerja kamu yang memanfaatkan kamu gitu, membayar dengan tidak sesuai dengan apa yang kamu keluarkan, misalkan uang kamu dicurangin, atau kamu teman kerja kamu pakai triki itu juga bisa. Semua itu membentuk kamu menjadi sosok yang bijaksana dan fleksibel, terutama dalam hal komunikasi. Kamu bisa benar-benar tek 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 kayak gitu ya. Kita ambil positifnya aja. Beban itu ada gitu loh, beban itu ada karena apa gitu loh. Kamu terbiasa untuk apa-apa melakukan itu sendiri gitu loh ya. Karena kamu itu kuat. Kalau yang saya lihat Aries tuh kebanyakan kuat gitu loh. Dan ada sih yang memata-matai kamu gitu loh, ada yang kepo, bukan kepo ya, tapi lebih ke memata-matai dalam artian melihat perkembangan kamu gitu. Oh ternyata dia sekarang udah jauh lebih berbeda dari yang dulu, itu juga bisa ya. Mungkin akhirnya kamu butuh bantuan atau ada yang membantu kamu untuk tempat sharing gimana baiknya. Aries itu energinya pantang menyerah, pantang mundur. Ketika dia ingin sesuatu, dia nggak pernah diam, dia akan bergerak terus gitu loh, dan apa yang dia mau biasanya itu akan tercapai ya. Siklus yang lama itu harus segera ditutup. Mungkin mantan kamu itu ya, reconciliation itu udah nggak baik lagi, udah toksik, udah racun. Jadi itu kamu harus benar-benar meninggalkan hal itu, mungkin lingkungan yang toksik, yang racun. Karena kamu sudah benar-benar menjaga perasaan pasangan kamu, tapi sepertinya dia tidak, sebaliknya itu juga bisa ya. Dan akhirnya orang di masa lalu juga yang banyak banget mengambil manfaat dari diri kamu ya, dia kepo gitu loh, dia menyesali itu, dia akhirnya pingin kembali sama kamu, pingin minta maaf sama kamu. Padahal kamu udah benar-benar sakit hati, kecewa, marah segala macam ya. Untuk yang kecewa, sakit hati, dendam, marah itu bisa diterapi dengan terapi safe ya. Kadang kita bilang udah sembuh, udah baik-baik aja, tapi di mulut, di hati enggak. Indikatornya adalah ketika kita memang sudah melihat kejadian yang nggak ngenakin itu, kita udah ketawa, kita udah diem aja, udah nggak ada rasa sakit hati, dendam, emosi. Tapi bahkan kita bisa berterima kasih. Tapi ketika kita enggak, kok gue udah sembuh, gue udah move on, tapi ngeliat kejadiannya kok masih sakit hati, masih dendam, enggak gitu. Nah di sini terapinya itu untuk untuk mengikhlaskan, untuk mempasrahkan semuanya ya. Karena nanti titik-titik tersebut yang pokoknya ada beda lah nanti setelah diterapi dengan sebelum diterapi ya. Oke. Kita matiin dulu lampunya. Oh ternyata agak gelap ya, kan di sini saya buatnya pagi ya, ada sinar masuk. Di sini hujan terus, dan di sini baru ini cerah, kemarin dari pagi udah gelap. Untuk monologinya di sini seperti yang tadi saya bilang, balance spiritual and practically. Sembari kamu menunggu kemakmuran itu datang sama kamu, walaupun jalannya perlahan, tapi pasti persiapkan diri kamu, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga jangan lupa prakteknya seperti sedekah, sholat, dan segala macamnya ya. Untuk sekarang ya mungkin nggak ada yang istimewa yang datang, jadi ya itu kamu mungkin diminta untuk mengisi dengan
spiritual, dengan ya ibadah, dengan berbuat baik segala macem ya gitu. Mungkin bisa jadi harta itu atau keberlimpahan itu ingin jatuh ke tangan kamu, namun Allah dan alam semesta ini ingin kamu lebih amanah. Mungkin nggak cuma buat diri kamu aja, tapi bisa untuk bermanfaat untuk orang lain, seperti sedekah, mungkin seperti membantu orang susah dan lain-lain sebagainya. Jadi nggak asal dititipkan harta itu juga bisa. Kamu harus bisa melawan ketakutan kamu, dan kamu harus bisa menunjukkan siapa diri kamu, karena keberuntungan ada dan berpihak di sisi kamu. Be bold and make the first move. Kamu harus bisa kasih bener-bener suatu suatu yang eye catching dari diri kamu, dan kamu harus bisa bergerak. Dan memang biasanya memang orang-orang Aries itu pionir ya, dia yang mencetuskan ide-ide, dia yang buat pertama kali, dan akhirnya orang ngikutin segala macam. Tapi dia tuh nggak ada perasaan marah, nggak, dia malah seneng gitu loh kalau gue yang ngelakuin pertama terus diikutin, dan akhirnya dia berhasil. Udah, makanya siklusnya terus, dia nggak akan pernah berhenti punya ide-ide, dia nggak akan berhenti punya pemikiran-pemikiran yang bagus, yang nggak kepikiran orang, out of the box gitu loh. Karena itu dia terus memberi gitu loh. Beda sama kita, kalau kita ya punya ilmu, kita umpetin, kita diem, kita keep, gak boleh ada yang tahu gitu kan, ilmu sukses gue misalnya, itu akan berhenti di kamu gitu. Beda kalau kamu berbagi, nanti lewat orang lain atau apa, nanti akan balik lagi ke kamu. Sama seperti harta ya, sepertinya kamu akan memilih dan memutuskan dengan orang baru, karena kamu akan akan ada a new romantic cycle begin, adanya kehidupan percintaan yang baru ya. Sebenarnya kamu akan lebih memilih orang baru gitu. Dan jawabannya akan kamu butuhkan akan segera datang. Kamu hanya menyerahkan semua, serahin aja semuanya sama Allah dan alam semesta. Tugas kamu sekarang sembari menunggu keberlimpahan itu dan a new romantic cycle begin, kamu kamu menyerahkan semuanya sama Allah dan perbanyak sisi spiritual dan prakteknya ya. Ini emang nggak mudah, nggak mudah, nggak, dan ini sangat sulit, tapi ini akan berakhir, percaya aja. Kamu lagi menimbang, dan keputusan itu akan kamu segera dapatkan. Namun ketika kamu mendapatkan hal itu, jangan sampai kesombongan ada di dalam diri kamu. Terus kamu harus perbanyak meditasi dan kontemplasi ya, karena di sini kartunya ada balance spiritual and practically. Setelah sholat kamu bisa lebih diam untuk bermeditasi dan kontemplasi, itu juga bisa. Terus untuk confidence is your key to success, kuncinya adalah kepercayaan diri. Kalau ketika kamu punya mimpi, jangan hanya bermimpi, tapi kamu juga harus berusaha, karena kamu udah cukup baik. Oke? Alhamdulillah, sorry ya. Terus ini untuk bottom of the deck dari Romance Angel, adanya chemistry. Mungkin ketika kamu berdealing dengan orang baru, sudah memiliki chemistry satu sama lain, akan ada ke jenjang yang lebih serius ya. Mungkin yang PDKT akan jadi pacaran, yang pacaran akan ke jenjang tunangan, dan tunangan akan ke jenjang pernikahan, itu juga bisa. Terus free yourself, it's time to take back control of your life. Bebasin diri kamu, sudah waktunya kamu mengambil kontrol hidup kamu yang baru ya, karena siklus baru itu semua akan datang sama kamu. Pay attention to the red flag. Ini udah warning banget, bendera merah. Jadi benar-benar kamu harus bisa melepaskan diri kamu dari lingkungan toksik, beracun, dan lain-lain. Wedding, bisa jadi kamu menikah dengan orang baru very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Kamu harus segera memutuskan mana yang kamu mau gitu loh ya, secepatnya. Tapi jangan terburu-buru juga dan gegabah juga gitu loh. Minta sinyal-sinyal dari Allah dan alam semesta. Past life relationship, mungkin bisa jadi orang yang baru yang berdealing sama kamu adalah pernah punya hubungan di masa lalu, dan kalian sama-sama punya ketertarikan. Tapi ingat, jangan ya, kalau bisa sih jangan kodependensi ya gitu loh, ketergantungan, karena ini berlebihan jatuhnya, nggak baik sesuatu yang berlebihan itu. Kamu harus buat usaha, buat pengorbanan, seperti yang tadi di sini ada your dream need a practical plan. Ketika lo punya mimpi, ketika lo punya keinginan, lo harus bergerak ya. Walaupun mungkin ya
adanya nyinyiran dari lingkungan sekitar ya kan tentang mimpi-mimpi kamu, biarin aja gitu loh. It is safe for you to love, waktunya kamu untuk membuka hati kamu, oke? Bener kan saya bilang, akhirnya kamu memilih orang yang baru, release your ex ya. Jadi kamu harus segera sembuh dari mantan kamu ya. Express your love ketika kamu memang sudah memutuskan, oke, gue nggak mau sama mantan gue maunya sama orang baru. Kasih sinyal-sinyal itu ya, tapi dengan batas yang wajar. Kamu harus bisa sembuh, healing family issue. Mungkin kamu punya permasalahan dengan keluarga kamu, terutama orang tua kamu, biarin, ikhlasin, pasrahin. New love, seperti yang saya bilang, a new person has stirred your romantic feeling. Kamu akan memilih orang baru, bisa jadi dia adalah orang yang tepat ya untuk kamu. Dia mencintai kamu karena kamu layak mendapatkan itu. Kamu penuh cinta, mungkin kamu berdiri dengan orang yang punya anak, atau kamu punya anak, atau nanti kamu akan punya anak. Cuman sekarang permasalahan kalian ada di finance and career ya, financial issue. Yaitu tadi seperti saya bilang tadi, jalannya agak lambat tapi pasti. Adanya passion. Hubungan kamu dengan orang baru adalah koneksi spiritual seperti yang tadi saya bilang, past life relationship ya. Oke. Nih, semakin kamu dekat sama Allah, semakin dia akan tertarik. Semakin kamu jauh, maka semakin dia jauh juga dari kamu gitu. Jadi tergantung sampai mana kamu mendekatkan diri sama Allah. Itu yang saya rasain kalau koneksi spiritual. Separation, mungkin kamu sedang terpisah, jarak dan waktu. Bisa juga pulau. Calling in your soulmate, bisa jadi dia soulmate kamu. Ayo, kamu harus berdoa, afirmasi, law of attraction, manifestasi, visualization, apapun itu kamu usahakan. Kalau kamu nggak tahu, kamu nyari, jangan mager ya. Oke. Itu untuk romance angel. Nah, saya mau ke self care. Mungkin kalau yang udah nikah lebih banyak melakukan ini. Saya nggak menyarankan untuk yang belum nikah. Mungkin mendengar musik-musik untuk menyembuhkan diri kamu. Kamu mungkin bisa membuat api unggun, beda ya energinya, adrenalinnya kalau deket api unggun tuh. Sinkron terhadap bulan ya, kamu bisa melihat bulannya, bulan dari bulan sabit dari sampai akhirnya dia ke bulan purnama, itu kan ada siklusnya ya. Bisa juga rest, mungkin lebih banyak istirahat, bergerak. Kamu harus buat jurnal, mungkin bisa buat masakan, mungkin kamu bisa membersihkan organ-organ intim kamu, perawatan, energi work. Mungkin kamu sekarang lagi lebih banyak menggunakan energi. Kan ada ya kadang gini, gue pengen ketemu dia deh, tapi ya udahlah, tahu-tahu pas kamu keluar ketemu sama dia. Itu sering kan sama. Bisa juga kamu buat kerajinan ya, mungkin cangkir, mungkin keramik dan lain-lain. Oke. Saya rasa readingan untuk Aries, pesan semesta untuk Aries di penghujung tahun 2021, alhamdulillah kartunya baik ya. Diaminin aja. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada yang ingin tulis tema, bisa tulis di kolom komentar. Tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video baru. Jangan lupa kalian kalau ingin diterapi dan juga ingin private reading bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Yang rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan asur saya bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Oke, sekian untuk readingan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.